Kita telah berada di satu momen waktu yang sangat luar biasa, yang sekiranya hal ini diberikan kesempatan kepada orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah menemui ajalnya. Maka di antara hal yang sangat mereka inginkan untuk bisa mereka dapatkan adalah bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, bapak kita, ibu kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita yang sudah meninggal, sekiranya mereka diperkenankan oleh Allah untuk menyampaikan harapannya. Di antara harapan yang mereka ingin bisa dapatkan adalah bisa bertemu Ramadan walau sehari. Sebagaimana perkataan dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, Tallahi, demi Allah. Beliau mengawali perkataannya dengan bersumpah atas nama Allah. Tallahi, demi Allah. Lau qila li ahli al-qubur, sekiranya dikatakan kepada ahli kubur, tamannau, silakan kalian berharap, bercita-cita. Apa yang menjadi harapan kalian? Apa yang menjadi cita-cita kalian? Maka apa yang terjadi? Latamannau yawman min Ramadan. Maka niscaya para penghuni kubur berharap mereka bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan walaupun hanya satu hari, jemaah. Ya. Dan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah sudah berikan kesempatan kita sekarang memasuki hari yang ketiga, jemaah. Tinggal pertanyaannya adalah jangan sampai Ramadan yang dimana Allah berikan kita kesempatan untuk berada di dalamnya, kita hanya bisa menunjukkan semangat beribadah di Ramadan di fase awal saja. Ya. Karena itu fenomena dari tahun ke tahun. Secara jujur kita lihat fenomena di masjid, di musalla, momen-momen pekan awal, khususnya di saat momen malam hari Ramadan, di mana kaum muslimin melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih. Masya Allah, euforianya sangat terasa ya. Hampir semua masjid, hampir semua musalla itu penuh, membludak dengan jamaah. Sampai-sampai sering membuat banyak pengurus masjid atau musalla merasa, kayaknya kita perlu perluasan masjid nih Ustaz. Karena sampaikan, nggak usah khawatir, jangan buru-buru. Ya, apalagi open donasi, mau perluasan masjid. Ya kenapa? Khawatir ini cuma pekan awal saja. Dan fenomenanya seperti itu. Memasuki pekan kedua, masjid musalla hampir bisa dipastikan selalu mengalami kemajuan pesat. Tapi bukan dari sisi semangat ibadah jamaahnya. Apanya yang maju jemaah? Softnya. Ini menunjukkan bahwasanya banyak kaum muslimin yang hanya semangat ibadah di fase awal saja. Ya Allah. Ya. Padahal ini adalah momen yang sekiranya penghuni kubur dikasih izin oleh Allah. Mereka punya angan-angan apa? Mereka sampaikan ketemu Ramadan walaupun satu hari saja jemaah. Karena mereka tahu kedahsyatan Ramadan. Yang Nabi katakan tatkala masuk Ramadan, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah maknanya adalah, para ulama katakan terdapat kebaikan yang begitu banyak di dalamnya. Dan sifat kebaikannya istimrar. Ya. Dan dirasakan oleh banyak pihak. Itu berkah jemaah. Dan terbukti di Ramadan di antara bentuk keberkahannya adalah pahala dilipat gandakan. Masya Allah. Yang mau berangkat umrah di Ramadan, maka nilai pahala umrahnya kahajjati ma'i. Seperti haji bersama diriku. Masya Allah. Ini luar biasa. Belum lagi nanti insya Allah, semoga Allah panjangkan umur kita, diberikan kita kesehatan. Kita akan ketemu satu momen, satu malam, malam kemuliaan. Yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang nilainya lebih baik dibandingkan seribu bulan. Masya Allah. Yang kalau kita konversikan dalam bentuk tahun, 83 tahun nih jemaah. Ya. Ini masa yang sulit sepertinya kita bisa capai, 83 tahun. Karena nggak sedang mengajarkan pesimisme kita nih, enggak. Tapi kita coba belajar realistis.
Kan Nabi SAW sudah berikan bocoran, a'maru ummati baina 60 ila 70, rata-rata umur umatku itu rentang antara 60 sampai 70 tahun. 1000 bulan itu masa berapa tahun? 83. Enggak pesimis, enggak. Cuma realistis. Ini masa yang sulit kita bisa raih. Kita bisa rasakan, 83 tahun hidup di alam dunia. Ya Allah. Tapi Allah kasih fasilitas tersebut ada di Ramadan. Satu malam yang nilainya tatkala saat itu kita melaksanakan ibadah. Walaupun boleh jadi durasinya setengah jam, 1 jam, 2 jam, atau bahkan lebih. Maka kalau malam tersebut pas bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilai amalan kita tersebut seperti kita mengerjakan atau bahkan lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Allahu Akbar. Ya. Akan tetapi orang-orang yang bisa meraih Lailatul Qadar, dia harus mengawali dari awal. Dia harus memulai startnya itu dari awal, harus dia tunjukkan tuh semangat ibadah. Kadang-kala ada paling tidak 2 tipe orang-orang menghadapi Ramadan. Yang pertama, dia hanya fokus di momen akhir. Ya. Anak geber habis-habisan, anak all out Ustaz nanti di 10 hari terakhir. Karena kan Nabi katakan, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Burulah, carilah ya malam kemuliaan tersebut di 10 hari terakhirnya. Akhirnya ada orang yang memang fokus ibadahnya di 10 malam terakhir. Ini keliru. Kenapa? Karena start itu menentukan hasil akhir. Ya, seseorang bisa mencapai garis finish di posisi yang baik. Ya, katakanlah dia seorang sprinter gitu ya. Atlet olahraga, lari misalnya. Start kira-kira menentukan nggak? Menentukan. Ya, makanya tatkala memang kita berharap kita bisa maksimal di 10 hari terakhir, kita all out di situ. Cuma jangan lupakan, fase awal ini fase penentu juga, jemaah. Start yang baik menentukan kita bisa finish pada posisi yang baik. Ya. Atau golongan kedua nih, yang cuma semangat di fase awal, tapi kemudian melempem di fase akhir. Ya Allah. Berarti orang ini tidak termasuk kategori orang-orang yang istiqamah. Padahal Nabi katakan, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, kalau tiba malam pertama di bulan suci Ramadan, sufidati syayatin, Allah tuh akan mengikat para syaitan, ya, wa maradatul jin, dan juga gembong-gembongnya. Ya. Berarti kalau kita pahami dari hadis ini, semua kalangan syaitan, baik yang kelas bawah, kelas cere gitu ya, ataupun yang kelas kakap nih gembong-gembongnya, diikat oleh Allah. Karena di hadis tersebut sekaligus tuh Nabi sebutkan, sufidati syayatin wa maradatul jin. Setan-setannya dibelenggu, gembong-gembong jinnya tuh juga dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Falam yuftah minha baban, nggak ada satupun pintu neraka yang dibuka saat itu. Wa futihat abwabul jannah, dibukakan lebar-lebar pintu surga. Walam yughlaq minha baban, nggak ada satupun pintu surga yang ditutup. Makanya nuansa di Ramadan, nuansa surga. Orang enak ibadah. Ya, coba kajian sekarang, masya Allah, nikmat. Masjid kayaknya hampir full ya. Ya, Ustaz Nabahannya. Masya Allah. Iya, karena memang seperti itu nuansanya. Setannya dibelenggu. Allah motivasi kita untuk mudah melakukan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita masuk surga. Dan ditutup akses bagi semua hamba Allah untuk melakukan dosa. Makanya ditutup rapat-rapat pintu neraka. Nggak ada satupun yang dibuka. Kemudian wa yunadi munadin. Maka ada penyeru yang mengatakan, ya baghiyal khair, wahai pencari kebaikan, akbil, terusin, istiqamah. Ketika maknanya akbil, kita diperintahkan ya untuk meneruskan, melanjutkan istiqamah, melaksanakan beragam macam kebaikan, amal soleh ataupun ibadah. Bukan hanya di fase awal. Wa ya baghiyasyarr, aqsir. Wahai orang yang mencari keburukan,
Yang masih terus berpetualang dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Ya Allah. Masih menjalin hubungan tanpa status. Padahal udah punya pasangan hidup yang sah. Masih suka ya menzalimi orang. Pinjam uang tapi dia nggak balikin. Masih jauh dari Allah. Artinya dia nggak mau tuh mengerjakan salat yang memang Allah sudah tetapkan. Allah wajibkan untuk kita kerjakan 5 kali sehari. Padahal salat itu untuk kita bukan untuk Allah. Maka dalam hadis tersebut dijelaskan, berhentilah dari hal-hal yang seperti itu. Ya Allah. Ya. Dan inilah momen terbaik. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala, maaf, Nabi SAW mengatakan, walillahi, dan Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat memasuki bulan suci Ramadan, itu memiliki atau memberikan kepada hamba-hambanya orang-orang yang dibebaskan atau diselamatkan dari siksa api neraka. Walillahi utaqa minan nar. Wadzalika kullal lailah. Dan pembebasan, fasilitas pembebasan dari siksa api neraka itu terjadi di setiap malam Ramadan. Ini meluruskan sesuatu atau satu hadis yang sering disampaikan oleh sebagian dai, bahwasanya Ramadan dibagi menjadi fase, menjadi berapa fase? 3 ya. Fase pertama fase rahmat. Fase kedua maghfirah. Fase ketiga idqum minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Itu keliru. Bahkan hadis ini masuk kategori hadis yang munkar. Karena hadis yang sahih menjelaskan Allah punya fasilitas atau Allah berikan fasilitas kepada semua hambanya agar mereka dibebaskan, diselamatkan dari siksa api neraka. Dan itu terjadi di setiap malam bulan suci Ramadan. Ya Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita semakin faham tentang kedahsyatan Ramadan, maka jangan sampai kita tuh cuma semangat beribadah di fase-fase awal saja. Di antara tips agar kita bisa terus bertahan di jalur ketaatan nih. Ya. Perbanyak doa cuma. Perbanyak doa. Karena kita nggak bisa mengandalkan kemampuan diri kita. Ya. Atau mengandalkan pengalaman yang sudah bertahun-tahun kita ketemu dengan Ramadan. Nggak cukup. Ya. Itu nggak menjadi jaminan kita bisa sukses di Ramadan. Kita bisa istiqamah dari awal sampai akhir terus di jalur ketaatan. Semangat beribadah. Kalau kita hanya berdasarkan atau bersandarkan dengan pengalaman tiap tahun ketemu Ramadan, para ulama sudah beri peringatan, kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya kita ketemu dengan satu hal bisa menjadikan kesan kita terhadap hal tersebut menjadi hilang atau memudar, bahkan hilang sama sekali. Ya, fenomena itu kan kelihatan tiap tahun ya. Itu kelihatannya di mana? Di masjid, di tempat ibadah, di musalla. Ya. Dan semoga itu nggak terjadi pada diri kita. Kalau polanya seperti itu di pekan awal saja masjid luber dengan jamaah, maka benar tuh kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Seringnya kita ketemu dengan satu hal bisa menjadikan kesan kita terhadap hal tersebut hilang. Dan pada akhir mati. Atau memudar, bahkan menjadi hilang. Makanya karena memang bukan berdasarkan pengalaman kita yang menjadi penentu suksesnya kita untuk tetap bertahan, terus menunjukkan ya semangat ibadah di bulan suci Ramadan, maka tentunya perbanyak doa. Perbanyak doa. Mungkin kalau dunia kerja, dunia bisnis, antum punya pengalaman 25 tahun, 30 tahun, antum sudah disebut sebagai profesional, expert, kan gitu ya. Tapi kalau bicara Ramadan, ana sudah ketemu Ramadan seiring usia ana sekarang Ustaz, itu udah 40 tahun Ustaz. Nggak usah khawatir, enggak jaminan. Ya, karena fenomenanya seperti tadi. Dan para ulama sudah berikan peringatan lewat kaidah yang mereka sampaikan. Kathratul misas tumitul ihsas. Sering kita bertemu dengan satu hal bisa menjadikan kesan kita terhadap hal tersebut menjadi memudar. Dan kita juga berlindung kepada Allah. Jangan sampai kaidah ini juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, kebanyakan rumah tangga yang karam di tengah jalan.
ya pisah, bercerai, firak. Itu karena tadi kesannya udah hilang. Kayaknya hambar banget Ustaz. Awal-awal ana Masya Allah sama yang sekarang jadi istri ana itu luar biasa getaran hatinya. Tapi ketika ini udah 10 tahun Ustaz, hambar. Iya. Di antara penyebabnya itu kalau hubungan rumah tangga menjadi hambar, ya, itu karena kita yang laki ataupun perempuan tidak bisa menjaga pandangan. Dulu kan waktu disebut namanya aja nih sebelum jadian gitu ya, getarannya udah beda tuh. Kan gitu ya. Sekarang udah hambar. Ya, hal-hal kayak begini kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai terjadi. Termasuk juga kaidah ini kalau berlaku di musim Ramadan, maka ini musibah. Maka minta tolong sama Allah. Sering berdoa. Allahumma atau ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa konten atau isinya adalah minta agar Allah berikan istiqamah. Ya. Agar istiqamah. Kemudian doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kawri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari melepaskan ketaatan setelah sebelumnya aku mengikatnya. Pekan awal kita tunjukkan. Kita berada di dalam barisan orang-orang yang semangat ibadah. Tapi pekan berikutnya kita lepasin ketaatan tersebut. Ketika kita menjauh dari masjid dan musalla. Ya Allah. Ketika kita mulai menjauh dari mushaf yang hari pertama alhamdulillah 3 juz. Hari kedua 2 juz setengah. Hari ketiga mulai berkurang 1 juz. Ya karena trennya kan turun tuh. Nanti masuk ya pekan awal berlalu ya sudah. Kayaknya udah cukup nih rapelan kemarin Ustaz. Ya. Maka minta lewat munajat yang kita sampaikan, Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kawri. Gampang ya. Gampang doanya cuma. Ya. Baca doa itu. Nabi ajarkan juga itu. Doa agar Allah berikan kita istiqamahan. Yang berikutnya, agar kita bisa terus bertahan, berada di jalur orang-orang yang semangat beribadah, nggak cuma di fase awal. Jangan sering cari pembenaran atas kelalaian atau ketidakistiqomahan kita beribadah di musim Ramadan. Nah, banyak orang tuh cari pembenaran. Ya, kayaknya bacaan Al-Quran antum nggak nambah-nambah sih. Ana sibuk Ustaz, tuh kan, mulai cari pembenaran kan. Ana sibuk Ustaz, ini fase akhir-akhir Ramadan, ya seiring ana udah promosi jabatan, ana sudah punya anak buah, ana pikirkan THR-nya. Kan gitu. Beban kerja juga akhirnya bertumpuk. Ya. Atau bagi antum yang pengusaha, ternyata momen Ramadan semakin bertambah harinya. Menjelang akhir Ramadan, itu justru order makin banyak. Sering kita cari pembenaran. Akhirnya interaksi kita dengan Al-Quran ala kadarnya. Kita sudah merasa berpuas diri dengan di fase-fase awal kita udah baca 3 juz, 2 juz dan sebagainya. Ya Allah. Pembenaran ini yang sering menjadikan seseorang nggak bisa istiqamah menjalani ibadah di musim Ramadan. Padahal puncak Ramadan di 10 hari terakhir. Ya. Coba kita merefleksi diri, bercermin dari sosok-sosok yang juga sibuk. Bahkan kesibukannya jauh lebih sibuk dibandingkan kesibukan kita. Jabatannya lebih tinggi dibandingkan jabatan kita. Bisnisnya jauh lebih besar dibandingkan bisnis kita. Tapi beliau bisa menjalin hubungan yang begitu luar biasa dengan Al-Quran dan itu terjadi di Ramadan. Terlebih ketika Ramadan memasuki babak finalnya. Tersebutlah nama sosok sahabat yang Masya Allah. Yang kalau kita ya berbicara tentang sahabat yang memiliki kedekatan yang sangat luar biasa dengan Al-Quran, maka disebutlah nama beliau. Siapa beliau? Yang saat dieksekusi oleh orang-orang Khawarij itu dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Utsman ibn Affan. Masya Allah. Ya. Beliau di Ramadan itu khatam Al-Quran sekali. Sama kita ya. Belum selesai ini. Sekali setiap hari. Ya.
sekali khatam per hari jemaah. Mungkin di antara kita, ya itu kan beliau Ustadz Utsman. Ya makanya sampai penyandaran mushaf aja kan mushaf Utsmani, wajar lah. Ya, seakan-akan kita lagi cari pembenaran lagi nih. Kita nih kalau nggak bisa kayak begitu, ya berarti boleh-boleh aja. Atau kalau kita nggak bisa menambah porsi hubungan kita dengan Al-Quran, sah-sah aja. Kita bukan sosok Utsman. Ya, jemaah ketahuilah bahwasanya mengkhatamkan Al-Quran 1 kali per hari itu bukan sebuah cerita khayalan yang hanya bisa dilakukan oleh generasi terdahulu. Seorang ulama yang bernama Syekh Saleh As-Sindi, ini ulama Madinah nih, Masya Allah. Beliau pernah menyampaikan dalam kajiannya, ya, sahib beliau tuh yang pengusaha di Saudi, itu bisa, pengusaha besar nih. Sehari kalau masuk Ramadan, beliau tahu banget tuh bagaimana kebiasaan sahabatnya ini. Sehari bisa khatam sekali. Dan itu realistis, bayangkan. Kita yang sudah lancar baca Al-Quran, coba silakan praktekkan. Untuk baca atau menyelesaikan 1 juz bacaan Al-Quran itu hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Bahkan yang sudah sangat expert itu 15 menit khatam cuma. Ya, kita ambil yang standar rata-rata ya, setengah jam, 1 juz. Berarti untuk 30 juz berapa jam kita butuhkan? 15 jam. Ini standar umum nih. Ya kita memang nggak akan pernah bisa tuh mengungguli kehebatan para salaf kita terdahulu yang sehari khatam, ya sekali, nggak bisa. Cuma paling tidak, ya pesannya adalah cobalah tambah. Ya, durasi kita, jalinan hubungan kita dengan Al-Quran bertambah. Jangan berhenti hanya di fase awal saja. Jangan hanya kita tunjukkan di fase awal saja dan kemudian berhenti pada fase-fase pekan berikutnya. Jangan. Karena Utsman juga sibuk. Utsman pengusaha. Jalur usahanya itu antar negara, jemaah. Otomatis udah kebayang tuh di otak kita betapa sibuknya beliau. Jalur selatannya Yaman, jalur utara Syam, 4 negara. Yordan, Libanon, Suriah, Palestina. Tembus lagi Afrika, Habasyah, ya, Mesir, Maghribi dan sebagainya. Ini luar biasa. Dan lingkup atau level bisnis kita kan nggak sehebat Utsman. Artinya kesibukan kita pastinya logikanya nggak sesibuk Utsman. Tapi Utsman bisa. Yang mengatakan, Ana sekarang udah jadi pejabat Ustaz. Ana punya tanggung jawab sama bawahan Ana mikirin THR-nya, beban kerja yang numpuk. Utsman juga pejabat. Dan level pejabatnya lebih tinggi dibandingkan level pejabat yang kita sekarang sedang ya pegang. Luar biasa. Beliau seorang pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia. Amirul Mukminin. Ini bukan presiden. Kalau presiden kan pemimpin negara ya, satu negara. Ini pemimpin dunia jemaah. Ya. Semua kaum muslimin saat itu pemimpinnya satu tuh. Utsman ibn Affan. Allahu Akbar. Sehari khatam 1 kali. Memasuki 10 hari terakhir makin dahsyat lagi. Lebih dari sekali beliau bisa khatam. Makanya kita dapati kalau kisah-kisah para salaf terdahulu seperti Imam Syafi'i, berapa kali khatamnya? 60 kali. Allahu Akbar. Luar biasa. Nah ini jemaah. Ya. Tinggal kita coba mencari tahu apa sih rahasianya. Nah nih, titik poin yang pentingnya itu tuh. Kita memang nggak bisa. Sama persis seperti Utsman ibn Affan dan para salaf kita terdahulu. Cuma paling tidak memang jangan cuma semangat di fase awal. Nah ternyata kuncinya kita kembali kepada perkataan beliau. Kan beliau yang sudah bisa menunjukkan prestasi luar biasa. Jalinan hubungan yang sangat mesra dengan Al-Quran di Ramadan. Begitu mesra beliau. Ternyata beliau pernah mengatakan, perkataannya dicatat dengan tinta emas oleh para ulama. Ternyata kuncinya adalah lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau sekiranya hati kalian bersih, hati kalian bening, maka niscaya kalian gak akan pernah merasa puas. Kalian gak akan pernah merasa kenyang menjalin hubungan, berinteraksi dengan Al-Quran. Beningnya hati cuma. Bersihnya hati kita. Jangan sampai kita biarkan nih dosa terus meninggalkan nuktatun sauda, nokta hitam di hati kita.
Yang sampai menjadikan hati kita itu terselimuti oleh gelapnya dosa. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau udah jadi ran, ya, itu udah berkerak, susah. Dan kalau hati seseorang sudah berkerak akibat dosa yang dia lakukan, itu yang membuat seseorang nggak bisa menjalani ibadah dengan istiqamah. Ibadahnya hanya sebatas ngikutin euforia yang sedang terjadi. Ya Allah. Ya makanya tips berikutnya, perbanyak taubat jemaah. Perbanyak taubat. Perbanyak istighfar. Bertobat kepada Allah. Makanya tadi kan di awal Anda sampaikan, ya, bahwasanya ya baghiyasyarr, wahai pencari keburukan, orang yang masih terus dia berpetualang dengan perbuatan dosanya, aksir di Ramadan, hentikan. Ini Ramadan. Allah sangat support kita untuk menjadi orang baik, jemaah. Bayangin setannya dibelenggu, nuansanya dibuat nuansa surgawi, ya. Pintu neraka ditutup, maknanya akses setiap manusia untuk melakukan dosa itu dipersempit. Tapi kemudian dia masih terus melakukan perbuatan dosanya. Kapan lagi dia bisa menghentikan perbuatan dosanya kalau di momen terbaik saja dia tidak memanfaatkan? Ya Allah. Segera berhenti dari perbuatan dosa. Dan ini akan menjadikan kita tuh bisa langgeng beribadah di musim Ramadan. Ya, Masya Allah. Tarawih yang kita ikuti di malam hari, itu kan luar biasa cuma. Nabi iming-imingi kita pahala seperti apa sih dari tarawih yang kita kerjakan, yang durasinya di Indonesia tuh, durasinya bukan berapa juz bacaannya, bukan. Karena kadang-kala diminta untuk jadi imam, bertanya yang realistis kepada DKM, durasinya berapa menit? Gitu. Anda nggak tanya nih, Anda memimpin tarawih berapa juz nih? Nggak. Tapi berapa karena harus realistis. Ada kuliah hal nggak masalah. Ya. Nah berapa yang Nabi tawarkan, yang Nabi iming-imingi kepada kita nih, kepada kita semua, pahala yang akan kita dapatkan dari sholat tarawih kita juga. Ya. Itu pahala semalam penuh. Cuma harus perhatikan syaratnya ya. Syaratnya nih. Ya ini sedikit tambahan ilmu dari si fikih. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Ya, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam, maksudnya salat tarawih yang Ramadan. Bersama imam sampai imam selesai. Hatta yansarifa. Imam yang antum ikuti, ya, itu 11 ngerjakannya. Ikuti sampai 11. Imam yang antum ikuti di satu masjid ternyata 23. Antum ikuti sampai 23. Maka kalau begitu konsepnya akan dicatat untuk diri kita. Salat tarawih kita itu seperti ya kita mengerjakan selama 1 malam penuh. Pahalanya dicatat untuk kita seperti kita mengerjakan tarawih semalam penuh. Ada yang sanggup kita? Salat malam semalam penuh dari mulai ba'dal maghrib sampai subuh? Enggak. Fenomena yang ada kan kadangkala imam nambahin durasi sedikit aja gitu ya. Sudah mulai muncul dehem-dehem buatan. Kan gitu ya. Gitu ya. Ngasih kode gitu ya ke imam biar cepat selesai. Ini kan terjadi ya, Pak. Ya Allah. Ya, sabar dikit. Sabar dikit. Nah, tapi banyak kan orang kayak begitu. Ya istiqamah tuh, 8 rakaat cabut. Ya Allah. Ya kan? Sering itu pertanyaan yang muncul di saat sisi tanya jawab, Ustadz, boleh gak Ustadz? Ini sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat atau 33 rakaat. Ya, kemudian anak baru 8, anak pergi Ustadz. Anak selesai. Boleh gak? Kalau pertanyaannya boleh atau enggak, anak jawab boleh. Tapi Anda rugi. Kenapa rugi Ustadz? Iya, antum kehilangan untuk mendapatkan pahala dicatat seperti mengerjakan sholat semalam suntuk. Tuh. Masya Allah. Nah kenapa? Ini kan yang sering membuat orang tuh berat untuk menjalani tarawih. Karena tarawih itu kan bagian dari qiyamul lail. Qiyam itu arti qiyamul lail. Kenapa dikatakan qiyamul lail? Dan amalan qiyamul lail, ibadah qiyamul lail yang paling inti adalah salat malam. Dikatakan salat malam itu dengan sebutan qiyamul lail. Di momen Ramadan disebut tarawih karena ada masa-masa istirahatnya.
Tapi secara umum ini bagian dari qiyamul lail. Karena yang lama di dalam sholat malam itu adalah posisi berdirinya, qiyamnya. Ya, lama di apaannya nih? Baca surahnya. Iya kan? Masya Allah. Itu lama. Ya. Butuh keistiqamahan. Butuh kesabaran. Ya, kita bukan di masa Khalid ibn Duraij. Yang tatkala di masa Khalid ibn Duraij itu luar biasa. Betapa istiqamahnya jamaah-jamaah di masa lalu. Ya, itu durasi tarawihnya per malam 10 juz. Jadi 3 malam khatam. Luar biasa ya. Ya Allah. Makanya sampai diceritakan hatta ya'tamiduna 'alal asa, sampai mereka bawa tongkat. Tongkat itu dipakai buat apa? Yang jelas bukan buat tawuran, bukan ya. Bukan ya. Itu tongkat dipakai kalau mereka udah mulai capek, mulai lelah, mereka jadikan tuh tongkat sebagai tempat untuk bersandar. Yang penting tetap bisa bersama imam. Atau sebagian riwayat menyebutkan mereka bawa tali diikat dari ujung ke ujung. Kalau mereka udah mulai capek, mereka pegangan tuh. Bayangkan naik busway ya. Tapi yang penting mereka bisa tetap bertahan jemaah. Sampai kayak begitu. Ini menunjukkan betapa beningnya hati mereka. Jadi mereka tuh merasa ya nggak pernah kenyang berinteraksi dengan Al-Quran. Imam sedang melanjutkan bacaan Al-Quran yang panjang. Masya Allah. Ya, karena mereka sadar benar keutamaan yang mereka akan dapatkan. Jemaah. Luar biasa jemaah. Ya. Makanya akhirnya pernah terjadi wafi riwayat ternyata imam yang baca 10 juz per malam sakit. Maka dibadalin. Badalnya pakai konsep yang agak ringan. At-takhfif. 6 juz per malam. Berarti untuk 30 juz butuh waktu 5 malam. Yang awalnya berapa? 3 malam. Jamaahnya protes. Mirip dengan jamaah zaman sekarang yang juga suka protes. Mirip. Cuma bedanya konten protesnya yang beda. Gitu ya. Protesnya sama. Gitu ya. Jamaah zaman dulu protes. Manuridu an takhfif. Ay manuridu takhfif. Kami enggak suka. Kami enggak menginginkan adanya keringanan nih. Ya. Dari 10 juz per malam. 3 malam selesai khatam. Kemudian berubah jadi 6 juz. Butuh 5 malam. Tuh. Kami enggak butuh takhfif. Kami enggak menginginkan takhfif. Itu konten protesnya. Ya. Nah kalau jamaah zaman sekarang protes juga. Cuma kontennya. Biasanya durasinya 40 menit. Ya. Itu juga ditambah kultum gitu ya. Ternyata nih imam Masya Allah. Karena hafidh 1 jam. Lebih dikit tuh. 20 menit. Protes gak? Protes. Paling nggak ke DKM kalau nggak berani ke ustadznya langsung. Itu ustadz siapa ya? Besok jangan dipakai. Begitu. La haula wala quwwata illa billah. Kita butuh istiqamah jemaah. Dan gambaran orang-orang yang seperti itu bisa istiqamah karena beningnya hati mereka. Sehingga mereka begitu asyik menikmati lantunan bacaan Al-Quran iman. Ya, makanya perbanyak istighfar. Nah, terakhir sebagai penutup, renungkan jemaah. Boleh jadi Ramadan yang sedang kita jalani dan sekarang masuk di hari ketiga. Ini adalah Ramadan terakhir yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Kita nggak ketemu lagi Ramadan berikutnya. Ya jangan berangan-angan atau terlalu percaya diri. Ntar juga Ramadan tahun depan ketemu lagi Ustadz. Ntar di tahun depan aneh baru geber gitu. Jangan. Karena belum tentu kita ketemu nih. Ya. Bahkan Ramadan tahun ini sampai selesai saja. Apakah ada di antara kita yang sudah bisa ngejamin kita bisa melewatinya? Tidak ada. Ya. Makanya kalau kita sadar. Boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. The last chance. Kesempatan terakhir, kita nggak akan nyanyiakan. Ya, Ramadan yang kita jalani yang merupakan karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ini bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Tutup dengan, sudah cukup waktunya ya. Baik, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.